Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa dari kelas 10 MIPA 1. Pada pembelajaran kali ini saya akan membahas gerak parabola. Untuk mengetahui definisi gerak parabola, pasti kalian sudah pernah ataupun melihat secara langsung maupun dari TV seorang pemain basketball melakukan tembakan ke arah jaring dengan cara mendorong bola miring ke atas karena posisi jaring lebih tinggi dari posisi awal bola. Akibatnya, lintasan bola berbentuk parabolik karena perpaduan gerak antara gerak lurus beraturan pada arah horizontal dan gerak lurus berubah beraturan pada arah vertikal. Biasanya, para pemain basketball melakukan tembakan sambil loncat untuk memperpendek jarak vertikal antara bola dengan jaring. Nah, setelah disimpulkan bahwa gerak parabola merupakan perpaduan gerak lurus beraturan GLB pada arah horizontal dengan gerak lurus berubah beraturan GLBB pada arah vertikal. Gerak parabola juga dikenal dengan gerak peluru, lemparan bola, bola yang ditendang, peluru yang ditembakkan dari senapan, atlet yang melakukan lompat jauh ataupun lompat tinggi merupakan contoh gerak parabola. Pada pembahasan ini, kita akan mengabaikan gesekan udara dan tidak akan memperhitungkan dengan proses bagaimana benda dilemparkan, tetapi hanya memperhatikan geraknya setelah dilempar dan bergerak bebas di udara dengan pengaruh gravitasi semata. Oleh karena itu, percepatan benda tersebut disebabkan oleh percepatan gravitasi atau G yang arahnya ke bawah menuju pusat bumi. Jenis gerak parabola. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat beberapa jenis gerak parabola antara lain. Pertama, gerak benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal dengan sudut theta terhadap garis horizontal, sebagaimana tampak pada gambar di bawah. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat banyak gerakan benda yang berbentuk demikian. Beberapa di antaranya adalah gerakan bola yang ditendang oleh pemain sepak bola, gerakan bola basket yang dilemparkan ke dalam keranjang, gerakan bola tenis, gerakan bola voli, gerakan lompat jauh, dan gerakan peluru atau rudal yang ditembakkan dari permukaan bumi. Kedua, gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal pada ketinggian tertentu dengan arah sejajar horizontal, sebagaimana tampak pada gambar di bawah. Beberapa contoh gerakan jenis ini yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari meliputi gerakan bom yang dijatuhkan dari pesawat atau benda yang dilemparkan ke bawah dari ketinggian tertentu. Ketiga, gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal dari ketinggian tertentu dengan sudut theta terhadap garis horizontal, sebagaimana tampak pada gambar berikut. Besaran fisis gerak parabola. Perhatikan lintasan bola pada permainan bola basket, lintasan orang yang lompat tinggi, dan lintasan peluru kendali bentuknya parabola seperti gambar berikut. Jika kita memperhatikan gambar tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa gerak parabola memiliki 3 titik kondisi sebagai berikut. Pada titik A merupakan titik awal gerak benda, benda memiliki kecepatan awal atau V0. Pada titik B dan D adalah kondisi kecepatan benda pada waktu tertentu. Pada titik E, benda berada di akhir lintasannya memiliki besar kecepatan sama dengan besar kecepatan awal atau V0 benda. Pada titik C, pada titik ini kecepatan vertikal benda Vy sama dengan 0 dan kecepatan horizontal benda adalah Vx sama dengan V0x. Komponen gerak parabola. Parabola pasti memiliki persamaan untuk gerak peluru. Dinyatakan seluruh hubungan vektor untuk posisi, ketepatan, dan percepatan dengan persamaan terpisah untuk komponen horizontal dan vertikalnya. Komponen kecepatan awal. Terlebih dahulu menyatakan kecepatan awal untuk komponen gerak horizontal V0x dan kecepatan awal untuk komponen gerak vertikal V0y. Gerak peluru selalu mempunyai kecepatan awal. Jika tidak ada kecepatan awal, maka gerak benda tersebut bukan termasuk gerak peluru. Walau demikian, tidak berarti setiap gerakan yang mempunyai kecepatan awal termasuk gerak peluru. Karena terdapat sudut yang dibentuk, maka kita harus memasukkan
sudut dalam perhitungan kecepatan awal. Mari kita turunkan persamaan kecepatan awal untuk gerak horizontal v0x dan vertikal v0y dengan satuan rumus sinus, kosinus, dan tangen. Dipahami dulu persamaan sinus, kosinus, dan tangen di bawah ini. Nah, berdasarkan bantuan rumus sinus, kosinus, dan tangen di atas, maka kecepatan awal pada bidang horizontal dan vertikal dapat dirumuskan sebagai berikut. V0x sama dengan V0 cos theta. V0y sama dengan V0 sin theta. V0 adalah kecepatan awal, V0x adalah kecepatan awal pada sumbu x, V0y adalah kecepatan awal pada sumbu y. Theta adalah sudut yang dibentuk terhadap sumbu x positif. Kecepatan dan perpindahan benda pada arah horizontal. Gerak pada arah horizontal atau sumbu x dengan gerak lurus beraturan GLB merupakan kecepatan gravitasi pada arah horizontal sama dengan 0, maka percepatan AX sama dengan 0. Huruf X kita tulis di belakang A dengan besaran lainnya untuk menunjukkan bahwa percepatan atau kecepatan dan jarak tersebut termasuk komponen gerak horizontal atau sumbu X. Pada gerak peluru terdapat kecepatan awal sehingga kita gantikan V dengan V0. Dengan demikian kita akan mendapatkan persamaan gerak peluru untuk sumbu X. Vx atau V0x persamaan kecepatan pada sumbu X. X sama dengan X0 ditambah V0x dikali T. Persamaan posisi pada arah horizontal atau sumbu X. Vx merupakan kecepatan gerak benda pada sumbu X. V0x adalah kecepatan awal pada sumbu X. X adalah posisi benda. T adalah waktu tempuh. X0 adalah posisi awal. Jika pada suatu gerak benda peluru tidak diketahui posisi awal, maka silakan melenyapkan X0. Perpindahan horizontal dan vertikal. Berdasarkan gerak pada arah vertikal atau sumbu Y. Perpindahan horizontal dan vertikal. Gerak pada arah vertikal atau sumbu Y, kita gantikan X dengan Y atau H sama dengan tinggi, V dengan Vy, V0 dengan V0y, dan A dengan min G atau gravitasi. Dengan demikian kita dapatkan persamaan gerak peluru untuk sumbu Y. Persamaan kecepatan pada sumbu Y bila posisi alias Y atau H tidak diketahui. Vy sama dengan V0y dikurang G dikali T. Persamaan posisi pada arah vertikal atau sumbu Y. Y sama dengan Y0 ditambah V0y dikali T dikurang setengah G dikali T kuadrat. Persamaan kecepatan pada sumbu Y bila T alias waktu tidak diketahui. V kuadrat Y sama dengan V kuadrat 0y dikurang 2 dikali G dikali Y. Vy adalah kecepatan gerak benda pada sumbu Y alias vertikal. V0y adalah kecepatan awal pada sumbu Y. G adalah gravitasi. T adalah waktu tempuh. Y adalah posisi benda. Sedangkan Y0 adalah posisi awal. Berdasarkan persamaan kecepatan awal untuk komponen gerak horizontal V0x dan kecepatan awal untuk komponen gerak vertikal V0y yang kita telah turunkan di atas, maka kita dapat menuliskan persamaan gerak peluru secara lengkap sebagai berikut. Persamaan gerak peluru pada sumbu X atau horizontal, Vx sama dengan V0 cos theta. X sama dengan X0 ditambah V0x cos theta dikali T. Persamaan gerak peluru pada sumbu Y atau vertikal, Vy sama dengan V0 sin theta dikurang G kali T. Y sama dengan Y0 ditambah V0 sin theta. T dikurang setengah G kali T kuadrat. V kuadrat Y sama dengan V0 sin theta kuadrat min 2 G kali Y. Nah, itulah komponen gerak parabola. Berikutnya penerapan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari itu bisa berupa tembakan permainan basketball seperti yang telah kita jelaskan pada awal. Yang kedua, Tunguska 2K22, sang penghancur dari Rusia.
lompat batu ala pemuda Nias. Nah, sampai di sini saja penjelasan saya. Apabila ada yang kurang, boleh ditambahkan di komentar. Apabila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Dan jangan lupa untuk bantu subscribe, like, dan komen.